Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi dan terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Baby Candida Hasibuan selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kredit dan para audiens lainnya. Izinkanlah kami kelompok untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai tahap pengajuan kredit hingga tahap persetujuan kredit. Baiklah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu Pratiwi Indah Sekarwati dengan NIM 202101011 dan Laura Sibarani dengan NIM 202101018. Baik, langsung saja kita masuk ke daftar isi yang menjadi dasar untuk kami menjelaskan materi. Daftar isinya yaitu pengertian kredit di perbankan dan tahap pengajuan kredit hingga tahap persetujuan kredit. Nah, tahapannya yaitu 1. Pengajuan kredit oleh nasabah. 2. Pengumpulan data calon debitur. 3. Pengecekan dasar atau SLIK OJK. Yang keempat, survei jaminan. Yang kelima, penyusunan proposal kredit. Yang keenam, menunggu keputusan kredit. Yang ketujuh, checking sertifikat. Yang kedelapan, pengikatan kredit. Yang kesembilan, pencairan dana kredit. Dan yang kesepuluh adalah pembayaran kembali ke bank. Pengertian kredit di perbankan. Kredit adalah proses meminjam uang kepada bank atau institusi keuangan non-bank yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan debitur atau calon debitur. Dalam hal ini, kebutuhan finansial bisa berupa sesuatu yang sifatnya konsumtif, seperti KPR atau KKB, atau juga produktif, seperti kredit usaha. Selanjutnya adalah tahap pengajuan kredit hingga tahap persetujuan kredit. Tahap yang pertama adalah pengajuan kredit oleh nasabah. Pengajuan kredit merupakan tahap awal di mana nasabah mendatangi bank dan mengungkapkan keinginan untuk mengajukan kredit. Usahakan untuk selalu terbuka kepada bank officer. Hal ini bermanfaat agar nantinya fasilitas kredit yang kamu dapatkan sesuai dengan pendapatan dan cash flow kamu. Tahap kedua adalah pengumpulan data calon debitur. Nah, tujuan bank meminta data adalah sebagai dasar untuk melakukan kajian terhadap karakter dan kemampuan kamu dalam membayar kembali hutang tersebut. Nah, secara umum, data pengajuan kredit adalah yang pertama, identitas peminjam, antara lain KTP dan NPWP, yaitu suami dan istri. Yang kedua adalah kartu keluarga, yang ketiga akta nikah, yang keempat akta lahir, yang kelima rekening tabungan atau giro selama 3 bulan terakhir. Yang keenam adalah dokumen penghasilan, dan yang terakhir adalah data jaminan seperti sertifikat, IMB, ataupun PBB. Tahap ketiga yaitu pengecekan dasar atau SLIK OJK. BI checking atau yang saat ini dikenal dengan istilah SLIK IDEP atau juga SLIK OJK merupakan hal pertama yang akan bank officer lakukan setelah menerima data pengajuan kredit dari calon nasabahnya. Karena dengan pengecekan SLIK OJK inilah, bank akan mengetahui di mana saja kamu berhutang serta tren pembayaran kewajiban. Apakah bayar hutangnya lancar atau pernah menunggak? Kalau sering menunggak, data tersebut akan muncul di laporan SLIK OJK. Selanjutnya atau tahap keempat adalah survei jaminan. Survei jaminan adalah penilaian jaminan yang dilakukan oleh petugas internal bank dan petugas eksternal bank. Normalnya ada beberapa jenis survei, yaitu 1. Jaminan atau survei agunan, yang kedua rumah tinggal, dan yang ketiga adalah lokasi usaha atau tempat bekerja. Tahap kelima adalah penyusunan proposal kredit. Proposal adalah pengajuan kredit dalam bentuk laporan atau pengajuan sistem secara online. Tahapan ini adalah rahasia dapur bank. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Pratiwi Indah Sekarwati. Selanjutnya, tahap keenam adalah menunggu keputusan kredit. Pemutus kredit adalah pejabat bank yang memiliki wewenang untuk memutuskan approve atau reject. Normalnya, pemutus kredit berkantor di regional atau kantor pusat, sehingga nasabah tidak memiliki akses secara langsung ke kantor pusat. Jadi, akses nasabah kepada pemutus kredit hanya dari proposal yang diajukan bank officer. Semua petugas bank termasuk pemutus kredit mempunyai waktu standar untuk memproses sebuah proposal kredit. Bank tidak mau satu proposal tertahan oleh petugas hingga semingguan lamanya, sehingga service level agreement atau disebut dengan lama sebuah pekerjaan di tangan bank officer, waktunya tidak akan lama.
Jadi, pada tahap menunggu keputusan kredit, nasabah diharapkan menunggu dengan sabar. Tetapi jika dirasa sudah menunggu terlalu lama, jangan ragu untuk memfollow up petugas bank dengan cara sekedar menanyakan sudah sejauh mana proses keputusan kredit. Keputusan dari pemutus kredit bisa approve atau reject. Jika approve, maka nasabah dapat lanjut ke alur selanjutnya. Tetapi jika reject, maka nasabah dapat menanyakan kepada petugas bank apa yang membuat pengajuan kredit di reject dan bagian mana dari data yang diberikan dapat dibenahi atau diperbaiki. 7. Checking sertifikat. Checking adalah proses pengecekan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan bahwa tidak ada blokir atau sengketa terkait pihak ketiga. Setelah kredit nasabah mendapat persetujuan, bank akan meminta nasabah memberikan sertifikat M asli untuk proses checking. Pastikan selalu mendapat tanda terima yang valid, dan biarkan bank melakukan tugasnya. Hasil checking sertifikat biasanya berupa stempel basah dari BPN yang menuliskan bahwa sertifikat ini bersih dan diberi paraf serta tanggal. Setelah checking selesai, bank officer akan mengatur jadwal pengikatan kredit. 8. Pengikatan kredit. Pengikatan kredit bertujuan untuk mempertegas bahwa nasabah mengakui adanya hutang kepada bank, kewajiban pembayaran kembali kepada bank, dan kewajiban bunga kredit. Kembali pada SOP bank masing-masing, pengikatan bisa dilakukan secara notaril atau bawah tangan. Pengikatan bawah tangan dilakukan di hadapan petugas legal bank dan ditandatangani di atas materai 10.000. Sementara pengikatan notaril dilakukan di depan notaris. Umumnya, fasilitas di bawah 1 miliar pengikatan kredit dilakukan secara bawah tangan. Sementara jika di atas 1 miliar dilakukan secara notaril. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa bank mensamaratakan semuanya secara notaril. Hal ini dikembalikan kepada SOP bank masing-masing. Tahap selanjutnya adalah tahap pencairan dana kredit. Setelah pengikatan kredit, bank punya kewajiban untuk mencairkan sejumlah uang kepada debiturnya. Pencairan dana bisa 1 hari setelahnya atau bisa pada hari yang sama. Untuk KPR, dana akan langsung ditransfer ke rekening penjual. Sementara misalnya untuk kredit multiguna, dananya akan langsung masuk ke rekening nasabah. Sebelum pencairan, bank biasanya akan meminta nasabah menyediakan sejumlah dana di awal untuk membayar biaya-biaya yang mungkin akan timbul, sekaligus sebagai bentuk kepastian kepada bank bahwa nasabah memiliki dana lain atau kemampuan untuk melunasi kredit di kemudian hari. 10. Pembayaran kembali kepada bank. Tahap akhir dari kredit bank adalah pembayaran kembali ke bank setiap bulannya. Pastikan bahwa pembayaran kembali selalu tepat waktu, agar terhindar dari yang akan membuat catatan pembayaran kembali nasabah menjadi jelek. Karena dengan membayar tepat waktu, nasabah juga terhindar dari denda keterlambatan yang angkanya cukup besar. Baiklah, itu tadi 10 alur kredit pada bank, mulai dari tahap pengajuan kredit hingga sampai tahap persetujuan dan pencairan dana kredit. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.